Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung teman-teman melihat video saya pada waktu kapan. Selamat datang di channel saya, Andis dan Putra, mahasiswa manajemen Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas materi yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, yaitu FOMO. FOMO di era media sosial, fenomena digital yang mengubah perilaku dan interaksi sosial generasi muda. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna media sosial aktif mencapai sekitar 167 juta orang atau setara 60,4% dari total populasi. Selain itu, tingkat penetrasi internet telah mencapai 79,5% dengan rata-rata penggunaan internet selama 7 jam 38 menit per hari. Generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi kelompok pengguna paling dominan, di mana lebih dari 91% individu yang berusia 15 sampai 30 tahun mengakses media sosial setiap harinya, seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Tingginya intensitas penggunaan media sosial ini memunculkan fenomena baru, yaitu fear of missing out, atau yang lebih dikenal dengan FOMO, yaitu perasaan cemas atau takut tertinggal informasi, pengalaman, maupun tren yang sedang dialami orang lain. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kebiasaan pengguna media sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, perilaku sosial, serta kualitas interaksi generasi muda dalam kehidupan nyata. Di samping ini sudah saya jabarkan tabel mengenai data-data pengguna media sosial dan waktu mereka dalam menggunakan media sosial. Bisa teman-teman lihat dan post mungkin nanti untuk dibaca ulang kembali. Selanjutnya saya akan masuk ke tujuan pembahasan kali ini. Yang pertama ada menjelaskan konsep dan karakteristik FOMO dalam konteks media sosial. Yang kedua, menganalisis bagaimana platform digital memicu dan memperparah FOMO di kalangan generasi muda Indonesia. Yang ketiga, menelaah dampak FOMO terhadap perilaku, kesehatan mental, dan interaksi sosial. Yang keempat, mengangkat studi kasus fenomena FOMO yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, menawarkan solusi berbasis literasi digital untuk merespon tantangan ini secara konstruktif. Oke, kita masuk ke pembahasan utama kita kali ini, yaitu apa itu FOMO? Fear of missing out atau yang lebih dikenal dengan FOMO adalah perasaan cemas atau takut tertinggal informasi, pengalaman, maupun aktivitas yang sedang dinikmati orang lain. Fenomena ini semakin meningkat seiring perkembangan media sosial yang memungkinkan pengguna terus terhubung dengan berbagai konten dan aktivitas orang lain. Ada beberapa faktor penyebab orang menjadi FOMO, yaitu yang pertama ada kebutuhan, koneksi, dan rasa memiliki. Jadi mereka itu eh, butuh untuk diterima dalam lingkungan tertentu. Lalu yang kedua ada kecenderungan dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi mereka itu eh, bahasa sekarang itu insecure dengan orang lain. Jadi mereka pengen menjadi orang lain. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh algoritma media sosial melalui konten. Jadi algoritma ini juga sangat penting dalam bukan dalam
penting menjadi salah satu faktor penyebab karena ketika algoritma seseorang itu positif, maka seseorang itu juga ikut positif. Namun ketika algoritma mereka ini negatif, maka mereka juga ikut negatif. Tergantung apa yang mereka lihat. Nah, lalu eh, orang yang FOMO ini punya karakteristik utama, yaitu sering mengecek media sosial. Karena mereka selalu ingin update. Lalu yang kedua, mereka ini haus akan validasi pada diri mereka sendiri. Dan mereka juga sering merasa cemas karena takut ketinggalan tren. Dan yang paling parah adalah mereka sulit fokus pada aktivitas sehari-hari mereka. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana media sosial memicu FOMO. Jadi jadi media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Algoritma platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube secara terus-menerus mempelajari perilaku pengguna untuk menampilkan konten-konten yang menarik atau relevan dengan mereka. Jadi akan konten-konten tersebut tuh akan mendorong pengguna untuk terus melihat konten tersebut. Lalu ada viralitas dan tren. Konten-konten viral di TikTok atau Instagram itu menciptakan tekanan sosial untuk selalu eh, orang-orang itu jadi ikut tren yang beredar sekarang agar mereka itu tetap dianggap relevan atau mengikuti zaman di lingkungan digital saat ini. Nah, kondisi ini juga diperparah dengan mereka ini haus akan validasi. Jadi mereka ini butuh yang namanya likes, view dan followers ya tentunya. Karena ini tuh menjadi ukuran harga diri yang mendorong perilaku performatif yang tidak autentik. Jadi mereka ini bisa melakukan segala hal demi mendapatkan likes, view, dan followers. Nah, yang selanjutnya itu dampak FOMO bagi generasi muda. Di sini saya jabarkan 4 dampaknya, yaitu dampak secara psikologis, dampak secara sosial, dampak secara ekonomi, dan yang terakhir dampak secara akademik. Dampak secara psikologisnya yaitu yang pertama, mereka akan merasa cemas dan stres karena mereka selalu takut ketinggalan tren. Lalu yang selanjutnya yang mereka tuh merasa rendah diri dan menurunnya kepuasan hidup. Lalu selanjutnya dari dampak sosial, mereka ini sering membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka ini eh, merasa insecure dengan orang lain. Jadi pengen jadi orang lain. Lalu interaksi menurun. Maksudnya tuh interaksi dengan orang lain tuh sudah menurun drastis. Jadi mereka lebih senang berada di media sosial ketimbang berada di dunia nyata, bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang terakhir itu ada kurangnya empati. Ya, karena mereka sudah terlalu lama di media sosial dan kurangnya interaksi dengan orang lain secara langsung, empati mereka jadi berkurang karena eh, konten-konten yang di media sosial dengan dunia nyata itu juga berbeda. Jadi mereka itu empatinya juga otomatis akan menurun. Oke, dampak selanjutnya itu dampak ekonomi.
yaitu perilaku konsumtif. Jadi FOMO ini juga berdampak kepada ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang yang FOMO itu biasanya akan ikut dengan apa yang mereka lihat. Kayak misal konten, ada seseorang membuat konten tentang flexing, beli-beli barang mewah. Nah, orang yang FOMO ini akan mengikuti apa yang mereka lihat karena ya itu mereka FOMO. Jadi mereka akan melakukan segala hal agar mereka juga seperti dia atau yang mereka lihat. Misal dia membeli mobil, dia jadi pengen beli mobil, padahal uang mereka juga nggak terlalu ada gitu. Nah, yang selanjutnya pembelian karena ikut tren. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, mereka membeli sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka lihat, bukan dengan sesuai kebutuhan mereka. Ini juga mengkhawatirkan ya teman-teman, karena jika mereka tidak memiliki uang yang cukup, mereka bisa saja melakukan pinjaman online yang seperti yang kita tahu banyak kasus-kasus tentang peminjaman online yang berujung mereka bunuh diri. Lalu dampak yang terakhir adalah dampak pada akademik. Nah, dampak pada akademik terutama pada para pelajar atau mahasiswa, yang pertama ada sulit fokus untuk belajar karena mereka terlalu apa namanya ya, terlalu ingin ada dengan tren yang ada, mereka jadi eh, kurang fokus dalam belajar karena mereka ya terlalu fokus dengan tren yang ada. Lalu yang selanjutnya ada nah ini dia penurunan prestasi dan nilai akademik. Karena mereka sulit fokus dalam belajar, otomatis prestasi mereka juga akan turun dan nilai akademik mereka juga akan menurun. Ini yang membahayakan bagi para pelajar dan mahasiswa tentang FOMO ini. Oke, yang selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang saya ambil ini fear of missing trend pada konten viral TikTok. Eh, Indonesia secara konsisten masuk dalam peringkat 5 besar negara dengan engagement tertinggi di TikTok secara global. Tren demi tren lahir dan mati dalam hitungan hari atau minggu atau bahkan jam. Dari challenge, tren makanan, gaya berpakaian, hingga tren bahasa dan ungkapan. FOMO ini akan terus mendorong generasi muda untuk terus-menerus mengikuti dan berpartisipasi dalam tren ini agar tetap relevan secara sosial. Salah satu contoh nyata yang saya ambil dalam untuk FOMO, untuk kasus FOMO ini di Indonesia ini, yaitu viralnya konten mandi lumpur di TikTok beberapa waktu atau beberapa tahun lalu. Nah, konten ini menarik perhatian jutaan pengguna dan menjadi perbincangan luas di media sosial karena ya aksi tidak normal ini di mana demi mendapat gift, seorang anak muda ini rela menjadikan ibunya ini sebagai bahan tontonan untuk mandi lumpur untuk kesenangan para pengguna media sosial gitu. Nah, ketika banyak orang menonton video ini dan melihat ada celah kesempatan untuk mencari keuntungan, mereka akan terus membagikan, terus bahkan mereka itu ngikutin apa yang dilihat. Mereka jadi ikut mandi lumpur, ikut live demi mendapat keuntungan atau sekedar FOMO, biar banyak yang like, banyak yang follow, biar nggak ketinggalan yang lagi viral aja. Eh, yang selanjutnya yaitu perspektif kemanusiaan.
Dari perspektif kemanusiaan, FOMO bukan hanya masalah psikologis, tapi juga mempengaruhi cara generasi muda memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang terlalu fokus mengikuti tren dan mencari validasi di media sosial, ia beresiko kehilangan keaslian dirinya sendiri atau uh, authenticity, yaitu kemampuan untuk hidup sesuai dengan nilai dan tujuan pribadinya. Selain itu, FOMO juga dapat menurunkan kualitas hubungan sosial. Kita sering menjumpai situasi ketika sekelompok teman sedang berkumpul, tetapi masing-masing dari mereka lebih fokus pada ponselnya sendiri daripada interaksi langsung. Akibatnya, interaksi menjadi kurang bermakna dan empati terhadap orang lain juga berkurang. Eh, yang selanjutnya berkurangnya empati. Dominasi layar menggerus kemampuan hadir fisik sepenuhnya, mendengarkan, memahami, dan merasakan bersama orang lain secara autentik. Mereka lebih sering melihat ponsel mereka daripada eh, berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, tantangan utama di era digital ini bukan hanya bagaimana menggunakan teknologi, tetapi bagaimana menjaga nilai-nilai kemanusiaan agar tetap hadir di tengah kehidupan yang semakin terhubung secara digital ini. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke solusi. Solusi, solusi untuk mengurangi dampak FOMO. Ada beberapa solusi yang bisa saya jabarkan di sini. Yang pertama ada berpikir kritis. Jadi setiap ada konten atau narasi di medsos, kita itu jangan langsung menganggap bahwa itu tuh benar atau ya bisa kita ikuti. Tapi kita harus eh, telaah dulu, terus kita ki- kita cari tahu dahulu apakah ini benar, bagus, atau kita ikuti atau tidak. Jadi kita tuh harus lebih pintar dalam menggunakan media sosial ini. Jangan gampang terlalu terpengaruh oleh influencer-influencer di TikTok atau Instagram yang kita juga belum tahu apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak untuk kita ikuti. Yang selanjutnya yaitu digital detox. Jadi kita itu harus bisa memanajemen waktu kita sendiri. Kita harus paham kapan batas waktu kita dalam menggunakan media sosial. Mungkin dalam sehari kita batasi 4 jam atau bagaimana. Ya, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kita itu sehari penuh jangan sampai terfokus pada media sosial, tapi kita juga harus berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang saya jelaskan ini di selanjutnya itu perkuat hubungan offline. Jadi kita itu harus lebih maksimalkan waktu kita untuk berinteraksi atau bertatap muka dengan orang lain agar waktu yang kita jalankan di hidup ini itu bermakna dan hadir dan yang kita temui itu hadir secara fisik, secara langsung. Jadi eh, mungkin di masa tua nanti cerita-cerita kita itu bisa kita ceritakan ke anak cucu kita. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang secara langsung, pasti akan terjadi sesuatu yang bermakna yang bisa kita ingat. Mungkin dengan bertemu secara langsung kita bisa menemukan sebuah pengalaman atau kita bisa pergi berlibur. Itu kan cerita-cerita yang bisa kita ceritakan nanti ke anak cucu kita. Eh, Kejadian atau cerita bermakna. Jika kita hanya di media sosial, bagaimana bisa kita mempunyai cerita yang bermakna kalau kita hanya berada sepenuhnya di media sosial gitu. Lalu yang selanjutnya
Oh, ternyata kita sudah masuk di kesimpulan. Ternyata saya terlalu bersemangat sampai saya tidak tahu kalau kita sudah masuk di kesimpulan. Oke, di kesimpulan kali ini, fear of missing out atau yang lebih kita kenal dengan FOMO merupakan fenomena yang semakin banyak dialami generasi muda di era media sosial. Tingginya penggunaan platform digital didukung oleh algoritma dan budaya validasi sosial mendorong individu untuk terus mengikuti informasi dan tren yang sedang berkembang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, perilaku sosial, serta produktivitas akademik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi penting agar generasi muda mampu menggunakan media sosial secara bijak, berpikir kritis terhadap konten yang dikonsumsi, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata demi terciptanya kesejahteraan dan hubungan sosial yang lebih sehat. Uh, Mungkin itu saja uh, pembahasan kali ini yang bisa saya simpulkan. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat kembali jika dirasa kurang memahami penjelasan yang saya jelaskan tadi. Mungkin saya menjelaskan terlalu cepat atau kurang jelas. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat kembali, bisa di-post-post lagi, terutama yang data-data yang sudah saya lampirkan tadi. Sekian pembahasan kali ini. Saya Andi Setiawan Putra, mahasiswa manajemen Universitas Negeri Semarang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.